Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang median. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan kepada kalian apa arti dari median. Median secara umum maksudnya adalah nilai tengah. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan tentang median data tunggal. Kali lalu tentang rata-rata Ibu sudah jelaskan data tunggal itu seperti apa. Kita langsung saja di contohnya. Data tunggal untuk median ada data ganjil dan data genap. Data ganjil dikatakan data ganjil suatu data jika jumlah datumnya itu ganjil. Contohnya di sini datumnya berjumlah 5 ya. Jadi disebut data ganjil. Sebelum kita tentukan median, syarat utamanya adalah kita harus mengurutkan data terlebih. Ya, kita lanjut, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Kita mulai dari angka terkecil, yaitu 1, 3, 5, 6, dan 7. Kita lihat setelah diurutkan, lihat sudah nilai tengahnya adalah 5. Jadi, median dari data pada soal ini adalah 5 nilai mediannya. Untuk soal yang datanya genap, ini ada 2, 4, 6, ada 6 datum. Kita lihat di sini kalau sudah berurutan seperti ini lebih mudah lagi pengerjaannya. Jadi data ini nilai tengahnya adalah, kita lihat karena genap berarti nilai tengahnya kita bisa ambil dari 2 angka paling tengah. Berada di antara 4 dan 5, cara tentukannya bagaimana? Langsung. Median sama dengan jumlahkan 2 angka paling tengah. 4 tambah 6 bagi 2. 4 tambah 6, 10 bagi 2, hasilnya 5. Berarti median dari data untuk soal B adalah 5. Untuk median data kelompok, rumusnya ME sama dengan TB tambah N per 2 kurang FQ bagi FME kali P. ME itu apa? Median. TB tepi bawah. N jumlah frekuensi, FQ itu frekuensi kumulatif, FME itu frekuensi pada kelas median, dan P itu panjang kelas. Frekuensi kumulatif itu berlaku untuk, yang kita ambil adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Ya, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya yang kita ambil. Kita langsung di contoh soal. Tentukan median dari data pada tabel berikut. Lihat di sini ada tabel untuk berat badan dan frekuensi. Penyelesaiannya kita tulis duluan rumus. Rumusnya median sama dengan tepi bawah tambah N per 2 kurang FQ bagi frekuensi kelas median kali dengan P, panjang kelasnya. Nah, langkah pertama kita harus bikin duluan ini. Tentukan duluan frekuensi kumulatifnya. Ya, Ibu sudah bikin satu lagi di sini tabel. Frekuensi kumulatif cara tentukannya bagaimana? Baris pertama kita tulis. Pindahkan di sini 4. Terus yang pertama 4 kita pindahkan di sini, baris keduanya bagaimana? Kita jumlahkan. 4 dan 12 ini kita jumlahkan. 4 tambah 12, 16, 16 kita jumlahkan lagi, semua sama ke bawah. 16 tambah 15, 31, 31 tambah 10, 41, 41 tambah 4, 45, 45 tambah 5, 50. Nah, berarti jumlah seluruh frekuensinya adalah 50. Setelah kita tentukan FQ-nya, sekarang kita lanjut tentukan letak kelas. Di sini kita tentukan letak kelasnya. Kita tentukan letak kelasnya, caranya bagaimana? Kita pakai rumus yang ini, N per 2. N itu apa? Jumlah seluruh frekuensi. Yang mana kalian lihat di tabel FQ ini nilai paling bawah adalah jumlah frekuensinya. Ini tidak lain adalah N-nya. Atau tidak kalian mau jumlahkan seluruhnya ini, tetap hasilnya sama ya. Jadi N-nya 50. Ibu tulis ini 50 bagi 2. Hasilnya 25. Berarti letak kelasnya adalah pada
angka di bagian FKUM ini yang memuat nilai 25? Kira-kira pada kelas keberapa? Kalau pada kelas pertama 4 tidak memuat 25 karena di bawah 4 hanya 321. 16 juga di bawahnya tidak ada angka 25. Yang di bawahnya ada angka 25, yang paling dekat dengan 25 adalah 31. Kenapa bukan 16? Karena di bawah 16, 15, 14 ke bawah. Kenapa bukan 41 ya? Ada yang lebih dekat lagi yaitu 31. Jadi kita pilih yang paling dekat dan di bawahnya ada angka 25. Di bawah 31 kan 30, 29, 28, 27, 26, 25 ada kan? Jadi kita kasih tanda jadi yang memuat median adalah yang memuat angka 31. Memuat angka 25 di sini yaitu pada kelas ketiga. Ya, yang memuat kelas median ini adalah pada kelas ketiga ya. Yang memuat angka 25 di FKUM bagian ini menjadi pada kelas ketiga yang memuat nilai median. Jadi kita cari anggota rumusnya dari kelas ketiga sudah. Ingat anggota rumus dari median ada tepi bawah. Sekarang kita cari anggota rumus. Cari anggota rumus. Anggota rumusnya yang pertama TB. Ini tepi bawahnya yang mana? Lihat sudah pada kelas ketiga tepi bawah. Ingat tepi bawah itu batas bawah kurang 0,5. Jadi tepi bawahnya itu tidak lain adalah 70. Karena batas bawahnya 70 kurang 0,5 hasilnya 69,5. Terus N per 2 itu jumlah data bagi 2, jumlah datanya 50 bagi 2 sama dengan 25. FKUM itu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi kalau kelasnya di kelas ketiga, FKUM-nya kita ambil yang berada pada kelas kedua. Jadi FKUM-nya 16. FME itu adalah frekuensi pada kelas median. Jadi kalau kelasnya di kelas ketiga, kita ambil frekuensinya yang ada di kelas ketiga itu 15. FKUM sebelum kelas, frekuensi median yang berada tepat di kelas. Lalu panjang kelas dari 70 sampai 74 ada berapa nilai? Cara hitungnya langsung saja. Dari 70 sampai 74 ada berapa angka? Kita hitung. 70, 71, 72, 73, 74. Berarti ada 5 angka ya. Jadi Ibu tulis di sini 5, panjang kelasnya 5. Kalau seandainya Ibu dari 60 sampai 65 ada berapa angka? Hitung sudah. 60, 61, 62, 63, 64, 65 berarti ada 6 angka. Jadi panjang kelasnya 6 seperti itu ya. Jadi karena 70 sampai 74 kita hitung ada 5 angka, berarti panjang kelasnya 5. Kita sudah dapat anggota rumus sehingga kita bisa masukkan sudah. Ya, kita lihat sudah rumusnya TB tambah N per 2 kurang FKUM bagi FME kali P. TB tadi kita dapat 69,5. Silahkan ditulis. 69,5 tambah N per 2 tadi kita dapat 25. N per 2 tadi 25 kurang FKUM-nya 16 bagi F medianya itu 15 tutup kurung kali dengan P, panjang kelasnya adalah 5. Sehingga medianya adalah 69,5 tambah, selesaikan duluan yang di dalam kurung ya. 25 kurang 16 hasilnya 9 per 15 kali 5 sama dengan 69,5 tambah 9 kali 5 45 ya, 45 bagi 15. 69,5 Ibu tulis lagi 69,5 tambah 45 bagi 15 hasilnya 3. Jadi kita jumlahkan sudah 69,5 tambah 3. Ibu jelaskan di sini. 69,5 tambah 3. Kita jumlahkan 5 turun, 9 tambah 3 12, 2 simpan 1 7. Jadi nilai medianya adalah 72,5. 72,5. Jadi inilah hasil akhirnya. Nilai medianya adalah 72,5.
Demikian pembahasan dari Ibu anak-anak. Silakan kerjakan tugas di Classroom dan ringkas materi yang Ibu sudah jelaskan. Jika ada pertanyaan, sekali kirimkan komentar kalian ke kolom komentar di Classroom. Terima kasih. Shalom.